Halo anak-anak, bertemu lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini akan membahas materi menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video pembelajaran ini ya. Subscribe dari kalian membuat ibu lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu orientasi, berisi penggambaran pengarang dalam memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua, komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat, yang dikembangkan dengan unsur kejutan. Baik, sekarang kita bahas pola pengembangan struktur cerita fantasi. Yang pertama itu orientasi, bisa dikembangkan dari deskripsi latar. Nah, contoh dalam paragrafnya, malam hari bukanlah waktu yang tepat untuk berada di hutan. Hutan yang tidak terlalu lebat ini terasa sangat menakutkan. Siluet pohon-pohon besar masih dapat kulihat dalam temaram. Tanah hutan ini dingin dan lembab. Aroma pohon mahoni kadang menempel di hidungku. Nah, deskripsi latar ini di mana? Ada latar waktunya malam hari, lalu latar tempatnya di hutan. Yang kedua, bisa dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contoh dalam paragrafnya, alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling, seperti ia bingung dan mencoba mengenali tempat yang baru. Nah, di sini dikembangkan dari pengenalan tokoh terlihat dari alien. Alien itu berhidung mancung. Jadi dikenalkan tokohnya itu alien yang berhidung mancung. Pola pengembangan struktur komplikasi yang pertama dikembangkan dengan perubahan latar. Contoh dalam paragrafnya, Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian, ia berjalan ke arah cahaya itu. Sumber cahaya itu berasal dari tempat yang indah. Ia mengagumi keindahan tersebut. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi sinar. Perubahan latarnya pada latar tempat. Lalu yang kedua, dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh dalam paragrafnya, tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Di situ terlihat tokoh lainnya hadir, yaitu tiba-tiba makhluk hijau ya. Lalu yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Berarti di sini ada latar waktu. Nah, contoh dalam paragrafnya, saat mengamati tengkorak manusia purba, tiba-tiba badan Andi merasa ditarik oleh sesuatu. Ia tidak tahu apa yang menariknya. Hanya saja seketika itu penglihatannya gelap. Ketika sadar, ia tidak menemukan Bu Ana dan teman-temannya. Ia berada di tempat yang berbeda. Dan makhluk yang saat ini tengah menatapnya itu percis seperti manusia purba yang ada di buku sejarah. Pola pengembangan resolusi yang pertama dapat dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contoh, "Wah, Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya." Yang kedua, dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah menyebutkan semua perilaku baik yang pernah kulakukan, pintu terbuka. Tanpa kuduga, aku sudah berada di kamarku. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan lompatan waktu.
Contoh, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Nah, pada resolusi juga terdapat perubahan latar waktu, tetapi perubahan latar waktunya lebih ke penyelesaian permasalahan dalam cerita. Kalau di komplikasi, itu perubahan latar waktunya lebih ke lompatan atau tingkatan masalah dalam cerita. Sekarang, mari kita telaah struktur cerita fantasi belajar dari Gajah Mada yang ada pada buku paket halaman 60-63. Silahkan sekarang kalian buka buku paket bahasa Indonesianya. Belajar dari Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, pada paragraf ini termasuk dalam orientasi. Karena dalam paragraf ini penulis mengenalkan tokoh dan latar. Latarnya ada di Candi Trowulan. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada Lalu tidak jauh dari pada tempat slide itu segera ini Ibu akan berlari menghampiri. membacakan Betapa sedikit kagetnya saja mereka untuk berdua memangkas melihat durasi Handi video berada di sebuah pembelajaran. lubang dan hanya Nah, kelihatan dengarkan tangannya. baik-baik, mari Dengan kita baca refleks, bersama Ardi ya. dan Dani menarik berusaha menolong Tiba-tiba di Handi. hadapan mereka Tapi, muncul laki-laki bertubuh terdengar teriakan kekar. keras dan Kalian mereka bertiga bertiga saya terseret panggil masuk ke untuk lubang menemui itu. Di leluhurmu. mana kita? Laki-laki Ardi tegap itu bertanya sambil berujar dengan menatap penuh tembok wibawa. sekelilingnya Ketiga anak yang itu memancarkan terbelalak. kemilau Si keemasan. eh, eh, Tempat si apa ini? apa Bapak? Handi dan Dani Sambil bertanya hampir gemetar, Handi bersamaan. memberanikan diri untuk Pada bertanya. paragraf ini Aku yang termasuk ke dalam berjanji tak akan makan komplikasi, buah yaitu palapa timbulnya sebelum masalah Nusantara hingga bersatu. memuncak. Jawab laki-laki Ini itu sudah dengan termasuk mata ke dalam tajam menatap ke komplikasi. arah tiga Pola anak yang masih pengembangannya ketakutan itu itu. perubahan latar. Di sini Gajah sudah Mada, tampak suara teriak permasalahan-permasalahan pada seperti cerita. tercekat. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Nah, pada paragraf ini termasuk dalam bagian komplikasi juga karena masih ada timbul masalah-masalah yang memuncak. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar saja. Adi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Bagian ini merupakan resolusi karena penyelesaian masalahnya sudah tampak. Mereka bertiga kembali ke tempat semula. Nah, kita ingat materi sebelumnya ya anak-anak tentang jenis teks berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Pada paragraf ini termasuk teks apa? Ini termasuk ke dalam jenis teks fantasi irisan karena sebagian tokohnya ada di dunia nyata. Materi kedua, kaidah kebahasaan cerita fantasi. Kaidah kebahasaan cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Kedua, penggunaan kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ketiga, penggunaan kata kias. Keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Kelima, ungkapan keterkejutan. Keenam, penggunaan kalimat langsung. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti dapat dijadikan acuan penentuan sudut pandang. Nah, kata ganti ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu
kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama kita. Nah, yang kata ganti orang pertama ini dibagi menjadi dua, yaitu orang pertama tunggal digunakan untuk menggantikan penyebutan diri sendiri, seperti aku, saya, beta, hamba, dan lain-lain. Yang kedua, orang pertama jamak. Jamak itu artinya apa anak-anak? Banyak ya. Nah, kata ganti orang pertama jamak ini digunakan untuk menggantikan penyebutan kelompok yang dalamnya ada diri kita sendiri. Ya, seperti kami, kita. Jadi kata ganti jamak itu yang banyak, tetapi di dalam kelompok tersebut itu ada diri kita ya. Nah, yang kedua ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama lawan bicara kita. Nah, kata ganti orang kedua ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kata ganti orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang hanya satu orang, seperti kamu, engkau. Lalu kata ganti orang kedua jamak. Jamak itu banyak ya. Nah, kata ganti orang kedua jamak ini digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang lebih dari satu. Lawan bicara kita itu lebih dari satu, seperti kalian ya. Nah, lalu ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini menggantikan nama orang lain yang oleh kita dibicarakan. Nah, kata ganti orang ketiga ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kata ganti orang ketiga tunggal. Tunggal itu satu ya. Nah, digunakan untuk menggantikan penyebutan orang lain satu orang. Seperti dia. Ya, atau kamu bisa. Lalu kata ganti orang ketiga jamak. Nah, kata ganti orang ketiga jamak ini digunakan untuk menggantikan orang lain yang lebih dari satu, seperti mereka. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa kata ganti itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kata ganti orang pertama adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama kita. Lalu yang kedua ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan nama lawan bicara kita ya, lawan bicara. Yang ketiga kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nama orang lain yang kita bicarakan, yang dibicarakan oleh kita. Paham? Jika kalian belum paham, nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom ya anak-anak. Lalu yang kedua, kalimat cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Kalimat cerapan panca indera ini merupakan kalimat yang melibatkan alat indera seolah-olah kita melihat, mendengar, meraba, merasakan, dan mencium. Dalam hal ini, kalimat tersebut mendukung pendeskripsian latar. Jadi, untuk mendeskripsikan latar ya anak-anak, yang pertama ada latar tempat. Contoh, ruang tengah di rumahku jadi berantakan, semua mainan adik berserakan di lantai. Latarnya, ruang tengah, indranya, mata. Ya, latar waktu, tengah malam tak ada bintang di langit. Mendung, hitam nampak menggumpal, longlongan anjing terdengar. Latarnya tengah malam, panca inderanya mata dan telinga. Lalu ada latar suasana, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Latarnya sedih, inderanya mata dan telinga. Nah, anak-anak, jika ada kalimat seperti ini, bukuku berwarna biru, apakah itu termasuk cerapan panca indera mendeskripsikan latar? Tidak ya, karena kalimat cerapan panca indera pada kalimat tersebut
Tadi bukuku berwarna biru itu tidak mendeskripsikan latar, tidak terdapat latar. Memang benar dia mendeskripsikan atau ada serapan panca inderanya, tetapi tidak mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan kata kias. Kata kias adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya, atau dalam kata disebut ada makna lain yang tersirat. Tersirat itu tidak terlihat ya. Nah, contoh pada paragraf seperti ini. Jiwanya berguncang. Ia tak terima terlahir dengan kondisi seperti ini. Hatinya terus berteriak dan meronta. Ia sudah lelah dengan ejekan semua orang. Nah, lihat dari kata-kata yang Ibu garis bawahi. Jiwanya berguncang. Memang jiwa bisa berguncang, kan tidak ya? Lalu ada hatinya terus berteriak dan meronta. Hati bisa berteriak. Yang bisa berteriak kan manusia dari mulut ya, tapi hati tidak bisa berteriak. Makanya disebut sebagai penggunaan kata kias. Jadi ada makna lain yang tersirat atau tidak terlihat. Yang keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu adalah kata hubung yang menandakan waktu atau urutan peristiwa. Konjungsi urutan waktu yaitu kata setelah, kemudian, semenjak, saat, ketika, sebelum, selanjutnya, dan lalu. Nah, contoh-contoh dalam kalimatnya yang pertama, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Itu ada kata setelah ya. Lalu yang kedua, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars. Di contoh yang kedua ada kata kemudian. Yang ketiga, akhirnya Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Ada kata akhirnya. Yang kelima, ada penggunaan ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita seperti kata tiba-tiba, tanpa diduga, anehnya, dan lain-lain. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama, tiba-tiba sekumpulan monster datang ke desa itu. Ada kata tiba-tiba ya di situ. Yang kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka. Ada kata diduga-duga. Lalu yang keenam, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang ya. Apa sih tanda pada penggunaan kalimat langsung, Nak? Ya, ada tanda petik pada awal kalimat dan akhir kalimatnya ya. Sekarang kita perhatikan contoh kalimat langsung pada layar. Karena penulisan kalimat langsung harus sesuai aturan. Nah, ada 3 pola kalimat langsung. Yang pertama, pengiring, kutipan. Yang kedua, kutipan, pengiring. Yang ketiga, kutipan, pengiring, kutipan. Kita lihat contoh yang pertama. Ibu berkata, Azam, selesaikan tugasmu segera ya, Nak. Nah, pada kalimat langsung ini, huruf pertama pada kutipan pertama harus ditulis dengan huruf kapital, huruf pertamanya. Kita lihat nih, ibu berkata, Azam, pada kata azam, A di sini ditulis kapital karena berada pada kutipan pertama. Kita bandingkan dengan contoh yang ketiga, yaitu kutipan, pengiring, kutipan. Kita baca contohnya ya. Kamu harus banyak minum, kata dokter. Lebih baik lagi kalau air hangat. Nah, kata kamu pada kutipan pertama ini huruf K-nya ditulis kapital. Tetapi kenapa kutipan kedua pada kata lebih huruf L-nya ini tidak kapital? Kan tadi sudah Ibu jelaskan karena huruf pertama pada kutipan pertama saja yang harus ditulis kapital. Untuk kutipan keduanya tidak apa-apa ditulis huruf kecil.
Contoh kutipan yang kedua tadi belum dibacakan ya, yaitu "Kamu harus banyak minum air hangat," kata dokter padaku. Nah, huruf pertama dalam kutipan pertama menggunakan huruf kapital, lalu kalimat petikan dan pengiring dipisah oleh tanda koma. Kata sapaan menggunakan huruf kapital seperti na, ibu, kakak, adik, seperti kata-kata nomina atau kata-kata benda ya, itu ditulis dengan huruf kapital. Terima kasih kalian telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Ibu ingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester, materinya dari awal pertemuan hingga hari ini ya, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Ayo dibuka lagi catatan-catatannya, disimak kembali video-video pembelajaran yang telah Ibu buat, dan sekarang silahkan kembali ke Google Classroom ya anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan video pembelajaran selanjutnya.